Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mempresentasikan mengenai analisis manajemen kualitas produk Witki C16MX pada proses injection molding melalui pendekatan Six Sigma dalam mengurangi cacat pada PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Jadi langsung kita mulai saja pada materinya. Yang pertama Abstraknya, industri manufacturing alat musik terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk berkualitas tinggi. PT Yamaha Music Manufacturing Asia atau bisa kita singkat PT YMMA sebagai salah satu produsen alat musik terkemuka memiliki komitmen untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas internasional. Pada satu komponen penting yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah Witki C16MX yang merupakan bagian integral dari instrumen keyboard atau piano. Proses produksi komponen ini menggunakan teknologi injection molding yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan rentan terhadap cacatnya produksi. Lalu tujuan penelitian ini diantaranya ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab utama cacat pada produk Witki C16MX, yaitu meneliti dan menganalisis faktor apa saja sih yang menjadi penyebab cacat pada produk menggunakan Six Sigma. Menerapkan langkah-langkah DMA IC menggunakan kerangka kerja dalam pendekatan Six Sigma untuk mengurangi variabilitas dalam proses produksi dan mengidentifikasi solusi perbaikannya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas produk tentunya dan meningkatkan kepuasan konsumen melalui perbaikan kualitas. Dan yang terakhir, memperkuat posisi kompetitif perusahaan karena perkembangan industri semakin pesat dan persaingan semakin kuat. Lalu berikutnya ada literatur teori dalam penelitian ini. Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan proses dan mengurangi variasi atau cacat dalam produk atau layanan. Metode ini berfokus pada perbaikan proses secara berkelanjutan melalui penggunaan data dan analisis statistik. Six Sigma bertujuan untuk mencapai tingkat kesalahan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 3,4 cacat per sejuta peluang. Lalu teori konsep dasar pada Six Sigma ada 5. Yang pertama, definisi cacat. Yang kedua, tingkat sigma. Fokus pada proses. Yang keempat, pengukuran data dan statistik. Dan yang terakhir, pengukuran dan pengendalian kinerja. DMAIC adalah siklus perbaikan berkelanjutan yang digunakan dalam Six Sigma untuk meningkatkan proses. Dalam DMAIC adalah singkatan dari 5 tahap yang terlibat dalam proses perbaikan. Di antaranya yang pertama define, yang kedua measure, yang ketiga analyze, yang keempat improve, yang kelima control. Berikutnya di sini ada penelitian terdahulu sebagai referensi. Baik, saya bacakan terlebih dahulu pengertiannya. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, kita dapat memahami metodologi yang telah digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji topik yang serupa. Ini membantu kita untuk memilih metode penelitian yang sesuai. Apakah ini kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Melihat metode yang telah digunakan juga memberi kita wawasan tentang kelebihan dan keterbatasan metode tersebut. Jadi saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama dengan tema atau judul
analisis pengendalian kualitas hasil produk cetak kemasan dengan metode Six Sigma dalam industri percetakan. Penulisnya yaitu Sulung Gani dan kawan-kawan tahun 2023. Yang kedua, analisis manajemen kualitas produk oilseal melalui pendekatan Six Sigma dalam mengurangi cacat pada PT Nippon Oilseal Kogyo atau kita singkat NOK, yang penulisnya Aji Satrio dan kawan-kawan 2024 tahun penulisannya. Dan yang terakhir, Six Sigma DMAIC sebagai metode pengendalian kualitas produk kursi pada UKM. Penulisnya yaitu Pandi Ahmad dan kawan-kawan 2019. Pemilihan metode Six Sigma dalam pendekatan DMAIC dalam suatu proyek penelitian atau perbaikan proses memiliki sejumlah alasan yang kuat, terutama ketika tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas operasional. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa metode Six Sigma dan DMAIC sering dipilih dalam berbagai konteks, baik itu dalam industri penelitian. Berikutnya, pada tahap metodologi penelitian, kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, lokasi penelitian, kedua, jadwal penelitian, dan yang terakhir, metode penelitian. Lokasi penelitian ini diambil di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Blok EE, Strip 3, Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya, jadwal penelitian. Pada kegiatan yang pertama, penentuan penentuan objek, tema, dan metode penelitian dimulai pada bulan September 2024. Lalu studi literatur September 2024. Berikutnya pengumpulan data kita lakukan pada bulan Oktober. Berikut dengan penyusunan tugas akhir dimulai dari bulan Oktober juga. Lalu identifikasi masalah kita mulai dari bulan November, dan yang terakhir penyusunan tugas akhir yang tadi saya sebutkan dari bulan Oktober hingga Desember. Untuk metode penelitian, kita menampilkan metode pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan langsung, yang kedua, wawancara, yang ketiga, dokumentasi data. Adapun dokumentasi data, kita mencantumkan 4 data. Yang pertama, data alur proses produksi, data proses produksi, data proses inspeksi, dan yang terakhir, data reject product. Berikutnya, pemilihan lokasi penelitian. Jadi pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan fasilitas yang relevan dengan penelitian serta akses terhadap data dan subjek penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang pertama, karakteristik lokasi penelitian. Jadi pabrik ini memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lokasi ini dilengkapi dengan fasilitas produksi modern, gudang penyimpanan, dan pusat logistik yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan proses pengumpulan data yang akurat dan efisien. Yang kedua, keterkaitan lokasi dengan penelitian. Kemudahan akses data dengan dukungan dari pihak perusahaan. Akses tersebut seperti data operasional dan proses manajemen kualitas dapat diperoleh dengan lebih mudah. Berikutnya, adapun alat dan teknik analisis pada penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, statistik proses kontrol atau SPC, menggunakan diagram kontrol untuk memantau kinerja proses produksi dan mendeteksi adanya variasi yang tidak terkendali.
Yang kedua, design of experiment. Menggunakan desain eksperimen untuk menguji dan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas produk. Yang ketiga, root cause analysis. Menggunakan berbagai teknik analisis untuk menemukan akar penyebab masalah kualitas, termasuk diagram sebab akibat analisis Pareto. Jadi di sini ada tabel yang mana ini adalah pengumpulan data produk reject yang kita kumpulkan selama 1 bulan. Di antaranya yang pertama jenis reject, short mole, kedua silver, ketiga bari, keempat kontaminasi, kelima bubble, keenam skin mark, ketujuh pigment, kedelapan scratch, ke-9 wet line, ke-10 gas mark, 11 bending, ke-12 olimol. Jadi di sini ada 12 jenis reject atau NG yang terdapat pada produk. Langsung saja kita ke slide berikutnya untuk menampilkan analisis Pareto. Pada analisis Pareto digunakan untuk mengidentifikasi jenis cacat yang paling signifikan dan memberikan prioritas dalam perbaikan. Berdasarkan data cacat yang paling dominan adalah short mole short mole dengan total NG sebanyak 1036 pieces atau 12%. Di sini ada lampiran diagram Pareto yang mana short mole menduduki posisi peringkat nomor 1 yang mana total NG terbanyak. Lalu dikejar oleh bari dan bending. Langkah DMAIC yang pertama itu define, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada kualitas produk. Pada tahap ini, perusahaan akan mengetahui dan mencari penyebab terjadinya kecacatan pada produksi tersebut dengan hasil yaitu jenis NG. Yang paling mendominasi yaitu short mole. Diperoleh data bahwa short mole mendominasi cacat yang terjadi. Dapat kita lihat pada gambar di sampingnya yang tadi saya sebutkan, di mana short mole menduduki peringkat nomor 1. Yang mana NG-nya sebanyak 1036 pieces atau 12%. Diperoleh bahwa data bahwa short mole mendominasi cacat yang terjadi dari sisi frekuensi dan jumlah cacat yang terjadi juga menunjukkan jumlah yang besar dan melebihi batas kewajaran. Hal ini dikarenakan overpack pada mole yang menyebabkan short mole. Jadi pada proses injection molding itu ada istilah overpack atau pembekuan material di dalam mold, sehingga pencetakan berikutnya itu tidak sesuai dengan cetakan karena ada material yang tersumbat pada mold tersebut. Berikutnya measure. Pada tahapan analisis measure, penganalisisan dibagi menjadi 2 tahap, yakni perusahaan PT YMMA yang telah melalui pengawasan kualitas yang diukur dari jumlah produk akhir. Jadi pada tahap ini akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode statistical kualitas control untuk jenis V-card pada produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun 2024. Produk NG yang dihasilkan selama 1 bulan adalah berjumlah 8.717. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya kita akan buatkan peta kendali P-chart sebagai berikut. Saya tampilkan gambarnya. Berikutnya analis atau menganalisis. Alat analisis seperti diagram sebab akibat dan analisis Pareto
digunakan untuk mengidentifikasi penyebab akar dari cacat. 3 top cacat. Yang pertama short mole, bari, dan bending. Analisis Pareto menunjukkan bahwa short mole adalah jenis cacat yang paling dominan, sehingga penyebab akarnya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Di sini saya menampilkan diagramnya, yang mana kita membagi menjadi 4 poin atau 4M. Yang pertama man, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat mesin. Jadi poin yang kita ambil pada operator atau man itu kurangnya pelatihan pada karyawan, sehingga ini menjadi potensi terjadinya produk reject atau short mole pada NG tertingginya. Dan material, di sini problem material, bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi, yang mana pada proses ini material harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Berikutnya adalah metode, proses yang sering berubah-ubah, yang mana prosesnya itu harus dibuatkan yang tetap gitu, jadi tidak berubah-ubah. Berikutnya adalah mesin, kondisi mesin mold dan dryer yang abnormal, yang mana ketiga penunjang ini sangat penting, mesin mold dan dryer. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai dryer. Jadi di sini dryer adalah mesin yang digunakan untuk memanaskan resin atau bahan baku untuk pembuatan ini, di mana suhu yang disetting pada dryer harus sesuai. Biasanya di sekitaran 90 derajat Celcius. Itu untuk mengurangi kelembaban pada material sebelum masuk ke mesin. Berikutnya improve atau memperbaiki. Setelah penyebab akar diidentifikasi, tidak afdol rasanya kalau kita tidak memperbaikinya. Solusi perbaikan yang dikembangkan dan diuji diantaranya ada 4. Yang pertama, pelatihan karyawan, program pelatihan intensif untuk karyawan operator mesin, operator dandori, dan operator material. Yang kedua, kalibrasi rutinitas, kalibrasi mold, mesin, dan dryer yang lebih sering untuk memastikan berjalannya normal. Yang ketiga, pemilihan bahan baku yang cocok dari segi warna dan sifat resin. Yang terakhir, memberikan spesifikasi proses pada masing-masing operator untuk mencegah kesalahan metode. Solusi yang telah diuji dan terbukti efektif diimplementasikan ke dalam proses produksi. Untuk pengukuran ulang dilakukan setelah implementasi untuk memastikan adanya peningkatan kualitas. Maaf, haus. Yang terakhir adalah kontrol atau mengendalikan. Di sini saya membagi 3 dalam poin kontrol ini. Yang pertama, untuk memastikan perbaikan yang dilakukan dapat dipertahankan. Langkah-langkah pengendalian diterapkan, rencana perubahan setiap resin, bahan baku memiliki dryer masing-masing. Jadi setiap bahan baku itu masih sering menggunakan satu dryer yang jadi satu dryer itu sering digunakan banyak resin, sehingga mungkin pada hal ini sering kurangnya bersih dalam pembersihan untuk pergantian resin.
sehingga itu dapat menyebabkan produk NG atau reject. Yang kedua, standarisasi prosedur. Menstandarkan prosedur yang baru dan melatih karyawan agar perubahan diterapkan secara konsisten. Yang terakhir, monitoring atau review. Melakukan monitoring secara berkala dan review terhadap kinerja proses untuk memastikan tidak terjadi kemunduran dalam kualitas produk. Lalu berikutnya flowchart penelitian, yang mana flowchart ini langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil penelitian. Penelitian dimulai dengan menentukan topik, yaitu analisis manajemen kualitas produk with key C16MX pada proses injection molding menggunakan metode Six Sigma dan siklus DMAIC. Setelah topik ditemukan, dilakukan kajian pustaka dengan mengacu pada jurnal dan e-book untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai metode yang digunakan. Dan pendekatan-pendekatan manajemen kualitas lainnya. Jadi tahap berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahannya, di mana ditemukan 3 isu utama. Yang pertama, banyaknya produk cacat yang kurang terkontrol, meningkatnya keluhan pelanggan karena produk cacat yang lolos, serta faktor utama penyebab cacat yang belum teridentifikasi. Nah, setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan meliputi tingkat kecacatan produk, alur proses produksi, dan data teknis proses produksi. Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah data tersebut sudah mencukupi atau belum. Jika belum, dilakukan pengumpulan data tambahan. Jika sudah, proses berlanjut ke tahap pengolahan data. Pengolahan data menggunakan pendekatan DMAIC untuk menganalisis dan memperbaiki proses penyebab masalah dianalisis. Proses produksi maksudnya, menganalisis perbaiki proses produksi. Jadi pada tahap ini masalah utama diidentifikasi, data baseline kinerja proses diukur, akar penyebab masalah dianalisis, lalu solusi dikembangkan untuk mengurangi cacat, dan kontrol diterapkan untuk memastikan perbaikan berjalan secara berkelanjutan atau konsisten. Dalam proses analisis digunakan 3 metode utama. Yang pertama, statistik proses kontrol untuk memantau variasi proses, lalu design of experiment untuk mengidentifikasi faktor yang paling mempengaruhi kualitas, dan yang terakhir root cause analysis untuk menggunakan teknik seperti diagram sebab akibat dan analisis Pareto untuk menemukan akar masalahnya. Setelah analisis dan implementasi perbaikan dilakukan, evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah permasalahan ini telah teratasi atau belum. Jika permasalahannya belum teratasi, penelitian kembali di tahap awal untuk mengumpulkan data tambahan atau memperbaiki analisisnya mungkin. Jika sudah teratasi, penelitian ini dinyatakan selesai dan perbaikan yang dilakukan dianggap efektif untuk meningkatkan kualitas produk. Berikutnya pada kesimpulan atau slide akhir. Jadi penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab cacat pada produk with key 16MX pada PT Yamaha Music Manufacturing Asia melalui pendekatan Six Sigma. Faktor-faktor tersebut termasuk tenaga kerja, metode, mesin, dan bahan baku atau problem 4M, dan lingkungan kerja dengan menggunakan alat-alat analisis seperti diagram,
diagram sebab akibat, dan analisis Pareto. Penelitian ini menemukan bahwa cacat paling dominan adalah short mall, yang mana tadi lebih dari 1000 cacat pada produk, lalu disusul bari dan bending. Langkah-langkah DMAIC yang diterapkan berhasil mengembangkan solusi perbaikan yang efektif, seperti pelatihan karyawan, kalibrasi mesin, pemilihan bahan baku yang sesuai, dan standarisasi proses. Implementasi perbaikan ini menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kecacatan produk WITKI 16MX yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan PT YMMA atau Yamaha Music Manufacturing Asia. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pendekatan Six Sigma dengan tahapan DMAIC adalah metode yang efektif untuk mengurangi cacat dan meningkatkan kualitas produk dalam industri manufaktur. Jadi slide sudah di akhir. Mungkin penyampaian saya banyak yang terlewat atau mungkin saudara yang melihat kurang memahaminya bisa disampaikan pada kolom komentar. Jadi segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.